mencari daycare juga nggak gampang loh. Nyari yang menurut mereka bisa dipercaya, Hmm. anak yang didambakan, dilahirkan sedemikian melewati perjalanan terus harus mereka serahkan ke orang itu nggak Aduh. gampang loh. Kita kasih solusi. Dokter Yasin, Ya. dokter favorit para emak-emak. Istri saya juga merekomendasikannya. Jadi Terima artinya banyak juga yang kasih. ngikutin beliau juga, dan sebenarnya ini keresahan dari saya sendiri terkait bolehkah 4 anak 4 mata sesar harus punya anak 5? Nanti kita akan bahas ya. Wah, Please boleh. pertanyaan pamungkas ya tuh kayaknya tuh. Tapi enggak sih sebenarnya. Sesuai dengan judulnya, kita berangkat dari sesuatu yang lagi ramai sekarang, Dok. Iya. Daycare di Jogja. Heeh. Kekerasan daycare Little Aresya. Balita diikat dari pagi, ruangan minim udara. Otaknya di mana Anda? Hey, videonya saya lihat loh, guys. Iya. Iya kan, aduh ngilu, kita geter Itu gitu. salah satu video yang membuat saya dan istri nggak nyaman banget nontonnya. Saat yang video penggerebekan ya. Wah, Iya, itu iya. perasaan apa yang bisa kita, Wah. kata-kata apa yang bisa mewakilkan perasaan kita saat menonton video itu ya, kayaknya nggak nemu ya. Iya, iya, iya. Saking marahnya, mungkin sedihnya, Ya. geramnya dan lain-lain. Iya, berarti jangan di daycare lah. Tragis ya. Oh, enggak gitu ya. Jangan Seru nih emang nih. Dari awal harus ada drama-drama tipis, Dok. di-trigger-trigger gitu ya. Iya. Apakah kita jangan daycare lah? Berarti harus edukasi dari emaknya, ibunya saat kandungan. Makanya saya itu alasan salah satunya adalah mengundang Anda ke sini. Dari dalam tuh udah tercukupi, dari mulai gizi, ini sotoy banget gue ya. Dari mulai gizinya, dari mulai dokter tahu nggak ilmu 1000 hari pertama? Iya. Tahu kan gue? Tahu lah, briefing tadi. Harusnya kan orang tua yang megang. Tapi Iya. nggak tahu lah, takut salah gue juga ya. Sebenarnya gimana Iya. sih fenomena ini, Dok? Jadi ini kacamata dokter kandungan ya. Ya. Saya bukan praktisi kesehatan anak, bukan juga praktisi yang banyak berurusan langsung dengan bidang pendidikan anak. Tapi saya punya anak 3. Oh, oke. Dan rasanya sah kalau kita bicara. Saya sebagai dokter kandungan, kebetulan saya juga Orang tua. saya bekerja di bidang subspesialistik fertilitas. Jadi mendampingi pasangan-pasangan yang betul-betul pengen hamil, diharapkan sedemikian bulan tahun dirindukan tuh anak sampai akhirnya lahir ke dunia. Oh, cocok, udah pas. Dan sebagai orang tua juga tadi, betul. Iya. Nah, jadi yang pertama saya lihat, saya langsung aja dijawab pertanyaan tadi. Oh, daycare ya. Menurut saya kita nggak bisa menghakimi manakala satu pasangan orang tua itu menitipkan daycare. Jadi kalau kita lihat konsep besarnya, memang daycare ini kan dimaksudkan sebagai suatu supporting bagian dari society ya, sistem yang mensupport tahap tumbuh kembang anak. Dimana kalau kita tahu, kita bicara sedikit mengenai 1000 hari pertama kehidupan, dari sejak seorang anak dalam kandungan sampai dia dengan lahir sampai usia 2 tahun, itu adalah faktor paling krusial di masa pengasuhannya, dari gizi sama stimulasinya. Di situ tuh plastisitas otak itu lagi proses aktif-aktifnya untuk mengembangkan diri. Sel otak bahkan berproduksi sebanyak-banyaknya untuk nanti bekal dia saat dewasa nanti. Dan itu butuh pengasuhan, butuh stimulasi yang positif. Nah, kita harus menerima bahwa memang tidak semua orang tua punya waktu, atau ya ada keterbatasan dialami orang tua. Dia tidak bisa hadir, katakanlah, apapun itu. Sehingga daycare ini kan sebenarnya amanah untuk menitipkan, menggantikan fungsi orang tua selama orang tuanya mungkin masih berhalang atau mengalami keterbatasan untuk melakukan itu secara langsung. Jadi sebenarnya niat orang tua menitipkan tuh sebenarnya agak negatif ya. Stigmanya begitu, apalagi di Indonesia mungkin ya. Menurut saya sebenarnya daycare itu kan sebenarnya sekolah mini ya. Dia ditaruh di daycare, diharapkan kan itu menjadi perwakilan dari diri mereka sebagai ayah dan ibu, dititipkan kepada pihak yang memegang amanah. Ini loh anak saya harapkan kalau di tempat kamu, dia akan mendapatkan stimulasi, perhatian, gizi layaknya seperti saya ada di sana. Jadi kamu tuh pengganti saya, kan itu sebenarnya. Itu amanah terhadap daycare-nya kan. Nah, jadi justru kita mengapresiasi ibu-ibu yang mencari jalan keluar, salah satunya adalah dengan daycare ini. Ya karena mereka kan mencari daycare juga nggak gampang loh. Nyari yang menurut mereka bisa dipercaya, anak yang didambakan, dilahirkan sedemikian melewati perjalanan terus harus mereka serahkan ke orang, itu nggak gampang loh. Untuk mempercayakan orang tuh nggak mudah. Jadi kita juga harus berempati kepada para korban, terutama orang tua
yang mereka dalam perjalanannya nggak mudah untuk nggak gampang loh kita Iya menentukan. lagi. Apalagi kalau tempat kerja mereka nggak memfasilitasi, nggak punya Iya, daycare yang dedicated, mereka harus cari sendiri. Belum bayarnya lagi, iya. belum mereka harus bangun lebih pagi, drop anaknya dulu. Aduh. Lalu mereka harus mempersiapkan untuk menjemput anaknya. Itu kan nggak main-main ya, Betul. amanah ya. Jadi kita justru mengapresiasi ini adalah bagian dari solusi, dan mungkin kita sebagai masyarakat harus membantu Iya. ya supaya ekosistem dari pengasuhan dan pendidikan anak ini menjadi lebih aman untuk kita semua. Mungkin itu poin pertama saya. Oke. Jadi clear ya, Iya. kita nggak bisa menghakimi orang yang menitipkan gitu ya, bahasanya menitipkan kan, Iya. mengirimkan anaknya ke daycare, nanti kan setelah daycare dia akan masuk ke playgroup, ke sekolah. Itu Iya. konsep yang sama sebenarnya. Betul. Guru, Heeh. kita harapkan guru itu kan pengganti orang tua di sekolah, wali ya. Iya. Nah, termasuk juga ini konsepnya sama seperti daycare. Maka itu daycare itu tidak boleh diterjemahkan dari sisi operatornya sebagai hanya tempat ngasih makan anak orang, ngasih minum orang, sama ngajak main. Dia harus punya program loh. Itu SOP-nya 1000 gitu. hari pertama kehidupan itu kan harus diisi dengan stimulasi yang positif. Apa yang mau dilatih? Oke. Kemampuan kognitifnya, bagaimana sosialnya, bagaimana motorik halusnya, motorik kasarnya sesuai dengan tahap perkembangan anak. Kan itu yang diharapkan orang tua, Iya. POV-nya. Oke. Iya kan? Saya berharap anak saya setelah pulang dari daycare dia akan upgrade terus dari hari demi hari. Iya. Jangankan kita ke daycare ya. Tadi suka banget tuh dokter Yasin bilang begitu. Untuk milih babysitter aja. Iya. Itu saya sama istri aja ngurus anak lah di rumah. Itu siang malam tuh mikirinnya tuh. Padahal ada di rumah kita sendiri gitu loh. Iya, betul. Iya kan? Iya. Kayak pakai nggak ya? Nggak usah. Muncul stigma negatif misalnya udah pernah tersebar. Nanti kan ada yang anak kita disuapinnya karena udah capek, ditabok lah ya, ini oknum ya, babysitter ya. Begini. Nggak jadi lagi, mundur lagi. Besoknya kita meetingin lagi. Tapi capek juga sih. Dia ibu rumah tangga misalnya kan udah mulai berasa pas anak kedua, anak ketiga gitu. Kalau saya, pakai nggak ya? Nah, jadi jujur aja anak pertama gitu kan kita baru ada mbak lah di rumah ya, yang ngurus bayi lah, babysitter itu pas mungkin anak kedua ketiga sebetulnya. Karena awal-awal tuh masih kayak takut-takut itu. Itu isu tentang tanda kutip nitipin ke orang ya, dan masih di rumah kita loh guys. Nah ini apalagi daycare, makanya tadi bagus banget dokter bilang kita harus apresiasi orang tua juga yang berani melepaskan anaknya. Wah gila, gue gak bisa tidur kali, gue lagi podcast mikirin mau buru-buru ke daycare kali, mungkin begitu ya. Jadi dua-duanya. Cuma maksud saya adalah si pengurus atau operator daycare-nya juga harus benar gitu loh. Kayak cerita kayak kemarin ngelihat video, wah gila men, gitu loh. Sebenarnya kalau menurut saya kita semua anggota masyarakat tuh sama-sama kesel. Cuman dalam menunjukkan kekesalannya ada yang nggak tepat mungkin ya. Yang mana? Ya misalnya jadinya mempertanyakan kenapa dititipin ke daycare ya. Itu kan maksud saya harusnya kita meletakkan masalah dengan bijak dan tidak buru-buru mengecap ya. Ya kan tadi kan harusnya sama orang tua aja. Jadi orang tua nggak gampang nih. Kita udah ngalamin jadi orang tua nggak gampang. Tapi sebenarnya kemana? Secara objektifnya bahasanya apa ya? Wajib nggak sih sebenarnya daycare? Dengan konotasinya dia sibuk, keterbatasan atau apapun itu. Saya boleh tahu nggak? Ya, mungkin saya bukan orang yang tepat nih kalau ngomongin wajib atau tidak. Tapi prinsipnya tadi, kalau menurut saya sebagai orang tua dan sebagai dokter kandungan, kita punya view bahwa ada momentum anak yang nggak bisa diulang. Yaitu? Dan itu 2 tahun pertama kehidupan tadi. Dari sejak masa kandungan, dari kandungan dia sama ibunya kan ikut kemana-mana kan. Setelah dia lahiran sampai 2 tahun pertama, dia harus tetap dicukupi kebutuhan gizinya, stimulasinya, tumbuh kembangnya dan lain-lain, dan dipantau. Nah, tools apa yang bisa kita gunakan sebagai orang tua yang kondisinya beda-beda tiap orang? Mungkin kita bisa menggunakan tools yang disediakan pemerintah. Di puskesmas ada layanan posyandu, puskesmas layanan kesehatan anak gratis, termasuk juga imunisasi gratis. Ini kan sebagian dari sistem masyarakat kita. Jadi kita harus melihat ini, meletakkan secara bijak gitu. Jadi kalau wajib nggak wajib, kita lihat tadi Om Dery bilang anak pertama kita lebih hati-hati, precaution. Mungkin karena ilmunya belum ada. Jadi kita lebih melakukan itu sendiri. Tapi ketika sudah punya ilmu,
Anak kedua ketiga saya tahu nih titik-titik mana yang lebih aman untuk saya awasi, mana yang Ya. boleh didelegasikan. Prinsipnya sebenarnya orang tua kan nggak lepas tangan, tapi mendelegasikan Oke. kepada suatu institusi yang harusnya legit dan harusnya bertanggung jawab dan amanah kan. Dan menurut saya sah-sah aja, tiap orang punya masalah sendiri, dan harusnya si daycare dimanapun kan jadi solusi, bagian dari solusi, Harusnya kasih gitu. solusi Iya betul, harusnya kan? gitu, betul. Untuk masyarakat. Nah ini kan oknum. Nah mungkin kedepannya ini pelajaran buat kita bersama masyarakat. Tadi kita bicara lebih kritis, lebih punya insight. Hal-hal apa saja sih yang harus dipenuhi daycare untuk menjamin keselamatan anak kita di sana. Ada yang paling cepat timbul waktu itu tentang CCTV. Ternyata CCTV nggak bisa diakses. Nah itu kan sebenarnya poin yang menarik ya. CCTV itu menjadi tools buat orang tua mengawasi langsung. Di era teknologi sekarang ini CCTV bisa online kan. Bisa. Ternyata CCTV-nya kalau nggak salah nggak bisa diakses. Kalau nggak salah dari satu berita ya. Nah kayak gitu-gitu orang tua sebenarnya udah kritis ya. Ya kan CCTV dong, anak saya ngapain gitu kan. Kalau nggak ada. Lalu kan ya ini dia. Itu dari sisi masyarakat pengguna layanannya. Nah dari sisi institusi yang berwenang untuk mengawasi, ada dong langkah-langkah preventif. Itu yang juga kita harapkan berkolaborasi lah, baik itu institusi pemerintah atau swasta yang berwenang, yang punya ilmunya, edukasi masyarakat, dan juga bersama-sama melakukan pengawasan. Ya, misalnya mungkin ada akreditasi, atau ada pengawasan tenaganya, atau ada kunjungan, atau ada sidak dan lain-lain. Itu kan bagian dari pengawasan. Ya itu mungkin ada orang-orang yang lebih ahli dari situ. Tapi ini sekali lagi kacamata saya dari orang tua. Prinsipnya yang pertama, kita nggak bisa menghakimi pengguna layanan daycare ini. Tidak bisa menghakimi. Ini adalah bagian dari memang, coba lihat di negara-negara maju. Mereka Justru juga apa semacam kayak dimasukin program kayak BPJS gitu? Maksudnya program wajib gitu? Enggak, tapi yang mau saya lihat adalah daycare itu bagian dari sistem kehidupan mereka untuk menjamin kesinambungan pendidikan anak mereka, stimulasi anak mereka selagi mereka bekerja. Ya karena pengurusnya mungkin komit, Dok. Ini masalahnya kemarin udah Anda bergelar oknum-oknum ini ya. Bahkan ada juga yang ngerti hukum. Iya. Ya kan? Kita sesalkan. Itu loh. Bahkan dosen yang harusnya kita istilahnya menaruh harapan pada Anda itu semua orang-orang pintarnya di atas saya gitu loh. Lah malah dibawa gue, kan ibaratnya gitu. Itu kadang yang gimana ya, Dok? Jadi kita makin di sini makin stigmanya makin, atau kepercayaan pada daycare juga sebenarnya dikhawatirkan seperti itu ya. Kalau gini gimana, Dok? Ini dengan momen yang sekarang ya. Kita nggak bilang nantinya ke depannya kalau udah diperbagus apa segala macamnya, atau mungkin Menteri Kesehatan juga turun tangan, misal contoh. Tapi misalnya untuk konteks yang sekarang banget ini, sebenarnya kalau kita nggak mau pakai daycare, ya kayak saya kan juga nggak pakai daycare gitu. Maksudnya, tapi kan pasti banyak ilmu yang belum kita fahamin. Boleh nggak? Bukan boleh. Apa ya mitigasi atau cara-cara dan langkah-langkahnya ketika kita nggak mau pakai daycare gara-gara udah tercemar namanya nih gitu? Gimana kira-kira dari mulai proses hamil sampai ya apa memang ilmunya ya udah kayak sekarang? Ibu saya buktinya nggak pakai daycare juga gitu ibaratnya. Jadi kalau ditarik sebenarnya tadi highlightnya 1000 hari pertama kehidupan, dan kita lihat daycare-nya ternyata bayi umur 1-2 tahun, anak sampai 2 tahun, dan memang itu salah satu masa krusial yang penting untuk mereka mendapatkan pengasuhan dan stimulasi yang baik. Kalau pada masa setelah lahir, tentu saja perlu kehadiran orang tua yang konsisten dong. Ya, si bapak dan ibunya saling bekerja sama, bagaimana bisa menjamin kesinambungan. Dan sekarang kan juga banyak sekali ruang-ruang edukasi publik dan komunitas yang menyajikan berbagai macam edukasi, bagaimana stimulasi anak, bagaimana gizi dan lain-lain. Itu for free lah, itu bisa dilakukan masing-masing berdasarkan kondisi masing-masing. Jadi mengoptimalkan. Nah, kalau saya lihat dari sisi kandungan ya, sebenarnya untuk menciptakan generasi yang sehat, ya itu nggak cuma fase daycare doang nih. Tadi Om Dery bilang bagaimana sih persiapan kehamilannya dan lain-lain. Iyalah. Iya. Jadi saya masuk dulu ke latar belakangnya, bahwa tadi kita sempat bicara mengenai angka kematian ibu. Coba buka dong. Ini bagus loh. Ini penting banget. Kenapa channel Kasih Solusi yang memang tempat nongkrongnya para pengusaha, tempat kopdarnya, ini kan bahas cuan di sini sebenarnya. Tapi karena mungkin gara-gara semangatnya nyari cuan,
Akhirnya nggak ada waktu buat anak, makanya dia pilih jalur daycare. Ya. Kan poinnya itu tuh. Jadi bukan hanya di kesehatannya doang kita bahas, tapi dari sisi perilaku dari orang tua yang tadi dokter bilang keterbatasan, ya gue lagi ngejar cuan apa segala macamnya, akhirnya dititipin. Atau dari sisi si bisnis daycare itu sendiri, nah, akhirnya gara-gara ngejar cuan, cost-nya tuh nggak pengen membeludak, manpower-nya kalau bisa ditekan, jadi satu orang ngerjain 5 bayi, 10 bayi di luar dari SOP-nya, saya kan nggak paham ya. Iya, Bisnis harusnya model ada seperti SOP. itu ya kan. Tapi akhirnya kecapean, stres. Kan biasanya ngurus anak kan begitu, apa baby blue apa? Nah, itu kalau ada ibu yang pasca melahirkan. Iya kan, Nah, apapun itulah. Atau apalagi bukan anak dia sendiri kan. Ngejar cuan. Wah, gile. Kita sebagai yang mewakili teman-teman pengusaha gitu ya di channel ini kan, kita konsisten bahas di dunia usaha. Kayak lu ngejar cuan sebegitunya mensapi perahkan manpower yang ada di situ, akhirnya keteter, diikat tuh kaki. Wah, gile. Wah, seru lah kita bahas. Harus ada pinggir jurang ya dok di sini dok. Jadi ini kita ada tanya dok. Jadi sekarang temanya kasih solusi untuk keluarga ya. Iya. Memang benar. Jadi kesehatan ibu itu PR kita bersama lah Om Dery ya. Kita bersama. Apalagi sekarang banyak gerakan pengusaha perempuan, jangan lupa cari cuan, cari lain-lain, kesehatan itu nomor 1. Apalagi nanti kalau punya anak, tadi ya si bode pertama kehidupan. Nah, saya coba tarik sedikit ke atas puncaknya nih ya. Jadi ini salah satu data deh. Angka kematian ibu di Indonesia itu termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara ya, nomor 3 ya. Sebentar dong. Nih biar clear dulu ya. Saya orang awam nih, maaf dipotong. Kematian ibu berarti dikategorikan apakah sama dengan kematian wanita di seluruh Indonesia? Nah, jadi kalau angka kematian ibu itu kematian perempuan terkait kehamilan, persalinan dan menyusui dari setiap 100.000 kelahiran hidup. Jadi khusus pada kelompok terkait kehamilan lah terutama. Ibu Kartini itu meninggalnya 4 hari setelah melahirkan. Jadi salah satu kasus nyata yang tiap tahun kita peringati itu meninggalnya Ibu Kartini karena preeklamsia dari literatur sejarah. Saya baru suatu tahu komplikasi ya. 4 hari setelah beliau melahirkan. Ya. Jadi masih terkait kematian ibu ya. Maternal mortality rate. Nah, ini merupakan representasi refleksi dari kemajuan sistem kesehatan terhadap ibu dan anak di suatu negara. Ini semua ngomonginnya ini sama angka kematian bayi. Ngomonginnya ini. Jadi PR kita cukup besar. Itu satu. Seberapa besar? Kalau kita lihat ini kita data 2020 sampai 2022 itu sekitar 189 per 100.000 kelahiran hidup. Kalau timnya Om Dery kemarin kirim ke saya tuh dari Kemenkes tahun 2024 tuh ada 4.150 perempuan meninggal pada tahun 2024. Sekarang dibagi 365 sekitar 11 sampai 12. Berarti dalam satu hari per harinya ada 11 sampai 12. Di setiap 1 sampai 2 jam tuh ada yang meninggal karena terkait kehamilan, persalinan dan menyusui di masa itu. Jadi sedih ya. Iya, sedih banget. Jadi kita ada problem besar. Iya. Seberapa besar problem itu, jadi ada anak yang dilahirkan lalu outputnya di daycare gitu elah. Ya, kembali lagi ke sini. Nah, kalau kita lihat itu nomor 3 tertinggi di Asia Tenggara. Juara 3 kita itu ya. PR kita ya. Juara 3 tapi dalam kasus seperti ini ya. Sekarang kita lihat penyebabnya apa sih? Ada 3 penyebab utamanya. Wah, ini catat teman-teman nih. Ini siapa tahu kita bisa mitigasi nih. Terutama buat ibu-ibu ya. Nomor 1 tuh perdarahan pasca persalinan. Jadi Om Dery, itulah kenapa kalau surga dibuat telapak kaki ibu. Karena pada saat persalinan itu benar-benar berjalan di titian yang sedikit sudah beda alam tuh. Perdarahan persalinan kenapa bisa mengakibatkan kematian? Jadi perdarahan yang muncul dari proses persalinan, ya, pembuluh darah yang masuk ke dalam rahim dan nanti akan mengalami perdarahan 1 menit 500 cc flow-nya. 500 cc gede loh. 1 menit. 1 menit. Jadi bayangkan kalau ada perdarahan persalinan nggak diatasi selama 5 menit. Wah, lewat.
Paham gue. Kita donor darah aja 250 udah kunang-kunang tuh. Ini 500. 500 cc. Jadi kalau kita nggak hentikan pendarahan itu nyawa hitungan detik sama menit. Maka itu persalinan itu memang harus dilakukan oleh tenaga profesional kesehatan yang mengerti termasuk risikonya dan penanganannya dan di center yang memang aman. Jadi persalinan. Yang kedua, preeklamsia, hipertensi pada kehamilan. Jadi ada yang namanya komplikasi kehamilan yang memang muncul hanya pada saat hamil atau terkait kehamilan. Salah satunya adalah preeklamsia atau hipertensi ini. Tensinya tiba-tiba naik. Kalau ada preeklamsia, jadi hipertensi itu bisa disertai gangguan organ, fungsi organ. Kalau disertai gangguan fungsi organ namanya preeklamsia. Bentuk lebih buruk dari sekedar hipertensi aja. Ya. Nah, dari cerita literatur Ibu Kartini itu beliau meninggal karena kejang. Kejang itu eklamsi. Suatu bentuk paling berat dari preeklamsia. Jadi preeklamsia itu prakejang. Jadi kita kalau ketemu hipertensi jangan sampai memburuk jadi preeklamsia. Kalau preeklamsia jangan sampai memburuk jadi eklamsia karena angka kematian makin tinggi. Jadi nomor 2 preeklamsia atau hipertensi, tekanan darah tinggi. Dan memang penyakit ini memang timbul ya pada saat hamil gitu. Hanya dia muncul hanya di situ sebagian aja. Besar kalau udah lahiran, plasenta lahir, bayi lahir, wah, balik lagi sehat. Ibu-ibu Indonesia, saya mengapresiasi kalian loh. Hebat kalian loh. Ih, saya merinding nih ngomongin. Iya loh. Waduh, berarti yang ketiga ada lagi infeksi. Infeksi masa nifas, ya. Ini terkait dengan setting di mana tempat persalinan terjadi, ya. Ya, karena alat-alat tidak steril, tempatnya tidak hygiene baik, ya. Yang sebenarnya bisa diintervensi dengan fasilitas kesehatan makin baik kan. Tapi tetap 3 ini nomor 1 nih, karena 3 ini tidak terlepas dari berbagai faktor risiko yang lain. Ya, misalnya seseorang akan lebih rentan mengalami perdarahan kalau dia kurang gizi, lebih rentan mengalami kalau preeklamsia kalau punya kondisi kesehatan tertentu, lebih mudah mengalami infeksi kalau dia selama ini kurang gizi, kurang energi kronik, kurang protein, kan itu semua sistemik ya. Nah, jadi 3 penyebab utamanya ini. Lalu kita mengenal juga dalam ilmu public health ada 4 terlalu. Apa tuh? 4 terlalu. Yang pertama, terlalu muda untuk hamil atau kehamilan remaja. Salah satu kontribusi angka kematian ibu di Indonesia adalah masih tingginya angka kehamilan remaja. Kalau mau di Google lihat terakhir, kalau nggak salah 18 data dari Kementerian Pendudukan, Keluarga dan BKKBN itu udah turun. 2007 48, sekarang 18. Itu kontribusinya. Kenapa? Karena mereka belum siap secara biologi, fisik, psikologi, sosial dan ekonomi untuk hamil, melewati proses kehamilan. Tapi kan masih muda, ukurannya muda tuh berapa, Dok? Di bawah 20 tahun. Jadi di bawah 19-20 tahun lah. Bukannya justru malah remaja itu kan 18 tahun ya kalau Iya. Cuma ini mindset saya aja ya. Bukannya muda kan berarti kan masih prima. Bukan kalau gitu ya? Muda, kalau terlalu muda itu berisiko. Yang saya tahu justru yang terlalu tua ya. Nah, yang kan ada juga kan? Nah, yang keduanya terlalu tua. Yang terlalu tua nih saya mesti jelasin hati-hati nih, karena banyak yang sensitif. Nanti ujung-ujungnya kok nggak boleh hamil usia saya segini. Nah, jadi nomor 1, ini kita bicara mengenai faktor risiko. Ya, sebenarnya bukan melarang orang untuk hamil ketika usia tertentu. Kapan sih yang dikatakan berisiko? Nah, jadi secara statistik dan secara ilmiah, berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan itu akan makin tinggi secara signifikan ketika seorang perempuan menginjak usia 35 sampai 37 tahun lah. 35 tahun tuh titik awalnya. Itu di seluruh dunia, Om Dery. Cari literatur, cari 35 tahun tuh all risk going up. Ngeri tuh. Tapi bukan berarti nggak boleh hamil nih ya. Bukan berarti nggak boleh hamil. Untuk ini justru kita harus persiapkan risiko apa saja yang mungkin terjadi, lalu mitigasinya apa. Ini ilmu nih. Preventif kan. Nah, jadi itu satu dulu. Memang faktanya ketika 35 tahun ke atas banyak penyakit penyerta yang berpotensi untuk timbul pada seorang perempuan yang hamil. Tapi bukan berarti nggak boleh hamil ya. Sekarang kita lanjut yang ketiga, terlalu yang ketiga. Terlalu sering. Terlalu hamil. Sering, ya. Nah, terlalu sering itu sebenarnya berarti ada batasnya, Dok, dianggap sering atau tidak sering. Iya. Ya, kenapa sih terlalu sering itu bisa dianggap berisiko?
Karena tubuh perempuan setelah hamil, melahirkan, dia butuh recovery, dia butuh mendampingi anak untuk kembali normal lagi, siap untuk hamil lagi. Oke. Nah, biasanya kita punya batasan antara 2 sampai 3 tahun idealnya. Oke. Nanti akan saya bahas nih yang ideal seperti apa. Kita bahas yang keempat dulu. Oke. Terlalu banyak. Kenapa terlalu banyak? Terlalu banyak itu berisiko. Sekali lagi berisiko ya. Bukan orang nggak boleh punya anak berapa gitu. Saya kalau ke pasien saya mau punya anak berapa, Bu? 5, 6, 7 gitu. Nggak apa-apa. Tapi harus punya insight mengenai risikonya apa, mitigasinya apa, prevensinya apa. Tapi memang secara ilmiah semakin sering melahirkan, semakin tinggi terjadinya komplikasi yang 3 tadi di atas. Nah, sekarang edukasi lagi, berapa sih batasan yang ideal lah gitu. WHO nih ya. WHO datanya ya. Jadi angkanya antara 2 sampai 3. Yang pertama, usia ideal untuk hamil itu antara 20 sampai 35 tahun lah idealnya. 20 sampai 35 tahun. Nah, idealnya. Wah, itu pas waktu saya menikahi istri saya dan menghamili istri saya. Wah. Dengan hormon testosteron saya. Sukses ya. Jadi sosok ilmiah gitu gue ngomong depan dokter. Berarti Jos, Marco Jos. Alhamdulillah. Segituan tuh. Istri saya 93 waktu itu. Saya nikah 2016. Premium age-nya lah ya. Secara tadi kan bilang muda harusnya bagus dong ya itu. Iya. 20 sampai 35. Oke. Lalu jumlah anak ideal 2 sampai 3. Bukan berarti melarang anaknya lebih dari 3, 4, 5 dan lain-lain. Gue 4 dong. Ya, idealnya. Oh, idealnya ya. Tapi kan ini kan suatu batasan yang tidak bisa applied ke kondisi individual, Om Dery. Ya. Ujung-ujungnya kalau kesehatan personal pasangan akan ada kondisi masing-masing yang bisa dimitigasi. Prinsipnya adalah setiap pasangan berhak menentukan perencanaan reproduksinya. Tapi nggak setiap pasangan itu memakai haknya. Iya. Nah, nanti kita bahas yang itu ya. Iya, betul. Berikutnya adalah jarak anak. Itu biasa 2 sampai 3 tahun. Jadi ada yang kenal lagi nih gue kayaknya nih. Jadi mengacu pada pertanyaan pertama, sudah punya 4 anak, anaknya yang terakhir 2 tahun. Saya yang terakhir umur 2 tahun kan? Hampir 2 tahunan kalau di rata-rata. Tapi ada yang 1 tahun. Dari yang nomor 1 sama 2 tuh dok, yang sesar pula lagi dua-duanya. Sama saya juga. Ya kan? 2017 sama 2019. Kalau dihitung tahun ya, ya anggaplah 2 tahun juga sih. Berarti pas ya? Kalau di rata-rata idealnya jarak persalinan 2 tahun ya. 2 tahun. Tapi kan saya sendiri yang anak pertama kedua saya nggak 2 tahun. Saya sendiri tidak mempraktekkan WHO itu. Wah, Anda pelanggaran dong. Bill Gates bukan sih WHO kan Bill Gates. Ya kan saya pengen ada konspirasi dikit-dikit. Jadi prinsipnya berarti Anda nggak nurut sama WHO dok. Tolong dipotong bagian itu ya. Ada seorang dokter objin di Indonesia nggak nurut dan bangkang sama aturan WHO. Itu ya. Saya hanya bisa menjawab alhamdulillah rezeki. Kok bisa-bisanya Anda tidak menuruti tupoksi dan prodi kuliah Anda? Ini lagi musim dokter dibilang nggak mempraktekkan ilmu yang diajari loh. Kan masuk ke sana loh. Ya, lagi musim ya. Boleh saya cek SIP Anda? Ya, makin pinggir jurang lagi nih. Dapat poinnya di sini gue nih, potongannya kan. Emang saya ngejar viral sih dok sebetulnya. Viral Anda. Oke. Lanjut dok. Viral gak apa-apa kalau valid. Weh, ya benar. Oh, ada berkah ya. Oh, ada dokter yang viral tapi nggak valid. Insya Allah nggak ada lah. Nggak ada ya. Nggak ada lah. WHO pegangannya. Ya. Jadi prinsipnya. Semua informasi ini digunakan setiap pasangan dewasa untuk merencanakan kesehatan reproduksi dan keluarganya sebaik-baiknya lah, gitu kan. Setiap hal ada konsekuensinya. Misalnya yang saya alami nih, jadi curhat sendiri, saya nggak pernah ngomong ini nih. Oh, saya realize bahwa jaraknya itu cukup lama. Ya udah deh, nanti yang kalau punya anak lagi kita betul-betul perbaiki diri dan lain-lain. Karena kan tadi saya bilang sama tim Om Dery, manusia itu makhluk biologi, psikologi, sosial, ekonomi ya, multidimensional kan. Kalau ada satu ketidaksempurnaan kita bisa perbaiki. Waktu masih panjang berjalan. Ilmu kita sebagai orang tua juga akan berkembang. Jadi nggak usah khawatir kalau dari antara kalian mengalami hal yang tadi mungkin tidak ideal di itu maksud saya sendiri guys. Saya mepet semua tuh.
Ada yang maksimal 2 tahun, ada yang mungkin 1 tahunan jarak-jaraknya. Tapi kalau di rata-rata mungkin ngejar 2 tahun tapi kayak 2 tahun minim banget Nah, lah. sekarang bagaimana bisa membantu masyarakat mempunyai literasi seperti Om Dery dan istri. Tahu apa yang mesti saya siapkan nih. Itu kan planning namanya. Saya kembali lagi ke tadi penyebab 4 terlalu ya. Ya. Ada lagi penyebab yang 3 terlambat. Oh, 4 terlalu udah daging. Ini tambah daging lagi apa? 3 terlambat. 3 terlambat. Apa tuh? Yang pertama terlambat mengenali kondisi pada tubuhnya. Oke. Jadi nggak pernah periksa, mungkin mengabaikan atau nggak punya akses, nggak punya ilmu. Tahu-tahu datang udah kejang ke rumah sakit. Tahu. Ya kan? Iya, tahu. Indonesia ini luas loh. Iya, tahu. Nggak semua orang punya akses informasi kayak orang yang lain di belahan yang lain. Jadi ini PR kita bersama nih. Ini saya ngomong ini supaya ngajak rame-rame. Ayo ini bangkit, kita butuh peran semua pihak. Ibu hamil, persalinan dan lagi mengasuh anak itu tanggung jawab kita bersama, nggak cuma suaminya doang gitu. Makanya ada gerakan-gerakan sosial di masyarakat itu kalau ada ibu yang mengalami hamil risiko tinggi ditempelin rumahnya. Ada ibu hamil risiko tinggi, itu gerakan yang di lapangan tuh seperti contohnya gerakan komunitas tuh banyak. Jadi lalu ada visit dari puskesmas sekitarnya untuk memvisit ibu hamil yang itu penting kayak gitu. Itu dia kita apresiasi banget tuh gerakan-gerakan seperti itu. Yang kedua terlambat, jadi dia nggak tahu, nggak no clue, tahu-tahu ngalami sakit kepala pas ke klinik tekanan darah tinggi, tahu-tahu perdarahan, itu bisa aja gitu kan, terlambat mengenali. Ya. Atau dirasakan sakit perut, ulu hati, nggak ke dokter deh, kayaknya ini nggak kenapa-napa karena nggak punya literasi. Ternyata salah satu bagian dari perburukan dari preeklamsia karena mirip. Hati hebat, tanda-tanda mau kejang itu mirip. Jadi mulai sekarang ibu hamil jangan abaikan keluhan dan juga jangan terlalu panik. Nah, saya bilang makanya kalau suka nanya supaya nggak panik gimana? Ilmu. Ilmu itu hadapi dengan ilmu 50% kepanikan kita hilang. Ya kan? Biasanya gitu. Suami juga, kan suami yang bikin si anak. Iya betul. Asal usul anak dari mana? Dari sperma suami. Terus ke sel telur. Gitu gak sih? Anak kan? Itu asalnya dari ibu, bener gak? Dari rahim ibu ya. Atas usul suami itu asal usul anak. Bagus. Jadi suaminya harus kasih usulan yang berkualitas dong. Asal usul. Asalnya dari ibu. Dari rahim ibu kan anak. Iya, tapi atas memang usul suami dong. Atas usul suami. Kalau suami nggak ngasih usul atau usulnya nggak bagus nggak jadi anak. Iya benar. Memang laki-laki ugal-ugalan sih kalau ngusul-ngusulin sesuatu. Memang saya kaum ugal-ugalan deh. Gas aja dulu, ya nggak ya? Termasuk bahkan ini dikit agak spiritualisme dikit deh dok. Nih biar saya juga tipis-tipis masuk edukasi lah. Mungkin ini nasihat buat saya pribadi. Bahkan kalau di Muslim guys, sebelum berhubungan intim, berhubungan badan atau biologis, itu ada doanya. Serius. Nah, kadang ya nggak semua ya, tapi ugal-ugalannya kepriaan ini itu gaspol aja. Skip aja ya. Skip aja. Udah dibunuh pun bos. Iya kan? Apa sih istilahnya? Kok gue jadi lupa sih? Apa biasanya? Kalau mau berhubungan badan, ini buat edukasi ya guys ya, nggak maksud jorok. Apa nih? Apa sih? Kok gue jadi lupa sih tiba-tiba? Depannya S. Apa tuh? A. Apa? Iya pokoknya kayak pemanasan dulu gitu. Oh, foreplay dulu lah. Ya. Banyak titik-titik. Mau gue kasih tahu titik-titik yang bikin istri kita nih yang geletak di tempat. Itu dulu aja guys. Episode sendiri tuh. Ya kan kayak gitu-gitu kan. Maksudnya betul, setuju tuh. Jadi nggak usul-usul langsung sikat-sikat aja dan mungkin. Tapi gini dok, ada nggak memang yang nantinya bisa menjadikan bayi kita kehamilannya produktif lah. Maksudnya sehat gitu. Maksudnya cara posisi kah? Hasilnya. Nah sebelum ke situ saya menerusin dulu 3 terlambat tadi ya. 1 terlambat mengenali, yang kedua terlambat mencapai ke fasilitas kesehatan. Ibunya udah tahu nih saya nggak beres, tapi perjalanannya lama, lewat gunung, lewat laut, lewat sungai. Tahu kan banyak ibu ditandu harus antar provinsi segala macam untuk mendapatkan layanan kesehatan. Itu juga PR kita bersama tuh. Untuk bagaimana bisa menghadirkan layanan yang baik masyarakat. Yang ketiga terlambat mendapatkan penanganan. Jadi udah sampai ke puskesmas, ke rumah sakit, mungkin dokternya nggak ada, nggak siap, alatnya nggak siap dan lain-lain, itu kan terjadi. Ya itu analisis dari
berbagai macam titik yang berkontribusi kepada kesehatan ibu. Nah, kita sempat bahas trennya semakin menurun, layanan kesehatan makin banyak, dokter kandungan makin banyak, bidan nih, apresiasi Bu Bidan ya, 50% persalinan di Indonesia ditolong oleh bidan. Jadi jangan kira dokter kandungan doang, Bu Bidan inilah yang berperan penting langsung ke masyarakat. Yang bidan tuh maksudnya ikut serta di ruang operasi? Bukan, Persalinan persalinan yang normal, persalinan yang spontan. normal, iya tahu. Iya. Oh iya bidan ya. Dukun bidan. beranak beda lagi. Bidan. Kalau dukun beranak kan bukan tenaga medis. Oh iya. Nah, ya. Makanya salah satu cara untuk mengkonvert kematian ibu supaya cepat turun adalah meyakinkan bahwa seluruh ibu-ibu bersalin ditolong oleh tenaga medis di fasilitas medis yang tersedia dan berkualitas baik. Termasuk dokter kandungan, bidan, perawat, semua yang berperan dalam, termasuk penjaga, security, tim gawat darurat itu semua berperan. Itu semua 1 menit 500 cc kan. Iya lagi. Kalau dia nggak punya insight, ditanya dulu, mau mana, saya pendarahan, langsung kamar bersalin. Wah, meskipun tapi saya BPJS, tetap Anda jalan. tanganin nggak? Tetap bener berjalan. dok. Bener. BPJS dilayanin. Harusnya itu kewajiban loh. Jadi kalau kita melihat ada insiden-insiden yang terjadi di lapangan, ya mungkin memang itu sifatnya insidentil ya, kecelakaan atau mungkin ada suatu hal yang tidak berjalan dengan baik. Tapi saya rasa kita semua bergerak ke arah sana untuk memperbaiki ini semua pihak lah. Jadi mukanya nggak manyun tuh, jaminannya BPJS manyun tuh 500 cc nih. Tapi sekarang udah bisa kita balikin tuh, dapat edukasi dari dokter Yasin tuh. 500 cc loh 1 menit loh. Tapi begitu bilang jaminannya pribadi. Ayo coba. Mudah-mudahan enggak ya. Mancing keributan lagi gue ya. Mudah-mudahan enggak. Oknum dokter. Insya Allah hal tersebut tidak dialami oleh siapapun lagi di negara kita ya. Kita optimis. Terus pertanyaan berikut tadi, persiapan ya. Iya. Gimana supaya bagus nih? Iya dong. Ya, kan hasilnya. Jos. Kalau saya balik sedikit nih. Ini pasangan yang baru nikah, yang lagi merencanakan nikah, pengen nikah atau baru nikah. Biasanya mantep tuh kalau ditanyain, ntar habis nikah tinggal di mana? Wah tinggal di sini, nggak mau di rumah mertua, nggak mau di rumah mertua. Saya gini, ya kan? Iya. Dia juga pasti gitu kan? Iya. Rencananya habis nikah saya mau bisnis, saya mau dagang, saya mau sekolah, saya mantep tuh. Iya. Begitu ditanya, nanti mau punya anak berapa? Lihat nanti sedih kasihnya, ya nggak? Iya. Nggak ada yang planning. Iya betul. Bahkan Gen Z di kantor ini pun juga ada dok Gen Z kok bisa masuklah satu doktrinisasi bahwa tidak mau punya anak. Itu kenapa sih? Ada apa sih? Gara-gara tadi katanya, kita apresiasi positive thinking. Gen Z-nya tahu edukasi dan literasi seputar nggak boleh terlalu muda. Ya. Jadi gitu sih. Faktor orang tidak ingin punya anak atau mempunyai anak berapa itu dikembalikan kepada pasangan itu. Tugas kita memberikan edukasi supaya mereka punya ground dan reason yang tepat dalam mengambil keputusannya. Bahkan saya sebagai dokter kandungan nggak bisa ngarang-ngarain pasangan, kamu harusnya begini atau nggak boleh. Kita sebagai tenaga profesional memberikan informasi sejujur-jujurnya, positif negatifnya apa. Kakak mau punya anak berapa, itu direncanakan. Dok, saya nggak mau punya rencana. Itu juga harus kita apresiasi dan kita layani. Kalau gitu kebutuhan kesehatan reproduksi kamu apa? Kalau kamu nggak pengen punya anak, ada yang namanya kontrasepsi. Kontrasepsi ini berperan membantu mencegah kehamilan supaya apapun rencana kamu, latar belakang kamu mengenai hidup kamu yang menurut kamu anggap baik itu tercapai insya Allah. Pakai kontrasepsi. Pilihannya banyak. Termasuk juga tadi bagaimana mengatasi terlalu sering, terlalu banyak. Juga ada peran kontrasepsi di sana. Kita bisa mengatur. Jadi kesehatan reproduksi itu adalah suatu universe yang nggak cuma dilihat dari kacamata mau punya anak aja gitu kan. Jadi kita tanya yang bilang mau saya rencana belum pengen punya anak, itu mungkin lebih punya planning dibandingkan yang seliatnya atau dikasihnya. Karena mungkin dia no clue sama sekali, belum pernah gue omongin sama pasangan gue nih. Sedangkan kita harus membangun suatu generasi dengan persiapan kan. Nah, jadi kalau ditanya
nanti mau pestanya apa udah tahu tuh, pesta taman, pesta Iya. intim apa detail. Tapi begitu punya anak, nggak tahu deh, ntar Iya sambil lagi. jalan deh gitu ya. Nggak ada plannernya ya Iya. dari orang tua dua-duanya ini ya. Nah, maka kita masuk ke suatu ilmu yang namanya preconception, kesehatan prakonsepsi, kesehatan pra kehamilan. Ini muara dari semua persoalan tadi kita bahas tuh. Kematian ibu, segala macam tuh. Iya. Stunting, kematian bayi. Kita mulai dari prakonsepsi. Di Indonesia itu ada Permenkes yang mengatur khusus tentang pelayanan kesehatan reproduksi dan juga mengcover mengenai cakupan dari prakehamilan ini apa saja. Dimulai dari mana tuh? Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2025. Dimulai dari, nanti lo lihat, ada semua golongan usia itu ada kebutuhannya untuk kesehatan reproduksi. Nggak cuma lagi mau nikah sama lagi baru nikah aja. Ada untuk remaja tahapannya preventif, promotif, menjaga kesehatannya dia. Om jadi tahu nggak? 1 dari 2 sampai 3 ibu hamil di Indonesia itu mengalami anemia defisiensi besi. Anemia itu kurang darah. Justru baru tahu saya. Salah satu penyebab perdarahan, penyebab kematian nomor 1 adalah anemia tadi. Lah kok pendarahan kan kelebihan darah? Enggak, bukan pendarahan gitu. tuh keluar darah. Keluar darah, tapi kan berarti darahnya banyak. Kalau kan si anemia ini penyakit kekurangan sel darah merah. Kalau modalnya udah rendah dari awal, terus dia pendarahan banyak, habis dong. Oh, paham. Nah, gitu. Gampangnya begitu. Dan rata-rata kejadian anemia defisiensi besi ini karena kurang gizi. Defisiensi besi artinya kekurangan besi, zat besi. Akibat pola diet, akibat pola gizi yang tidak terpenuhi, dan kebanyakan itu terjadi sejak mereka kecil. Terkait sama juga nanti dari orang tuanya lagi. Jadi ini lintas generasi, Om. Yang harus kita bangun nih, insight-nya harus ngerti masalahnya nih. Iya lagi. Diet-diet tuh terutama tuh ya. Dok, tapi kan aku diet, aku udah ngurangin nasi putih, nggak makan nasi sama sekali, apa segala macamnya. Sikat gorengan pas buka, roti, gluten, tepung, gula. Loh, iya kan? Ruang lingkup mengatur upaya kesehatan ruang sistem reproduksi ya, ruang lingkupnya ya. Iya. Dan lain-lain segala macam. Nah, jadi ada yang karena ini perhatian penting, persiapan prakehamilan, mempersiapkan. Kalau di remaja apa, kita edukasi kesehatan seksualnya. Nomor 1 tadi, salah satu kontribusinya adalah angka kehamilan remaja. Kita harus edukasi dari kelompok remajanya, iya kan? Bagaimana dia bisa punya tanggung jawab, nih remaja laki sama perempuan ketika sudah puber, dia harus punya tanggung jawab sama organ reproduksinya. Karena kalau dia salah mengambil keputusan, itu bisa berakibat merubah masa depannya mereka, baik ke diri mereka sendiri, dan mungkin kalau mengakibatkan kehamilannya tidak direncanakan, itu akan lebih besar lagi masalahnya. Itulah yang kita harus edukasi terus. Keren. Cakupannya seperti itu ya. Dari remaja, nanti masuk ke pasangan calon pengantin. Ya, calon pengantin gaya hidup sehat lah, kan udah mau membangun keluarga nih, gitu. Ya hidup semati, jangan mau ngomongnya doang gitu. Bener. Tidur berantakan ya, jam-jam tidurnya. Gaya hidup itu rata-rata kalau disimplifikasi, 1 pola makan, aktivitas fisik atau olahraga, sama istirahat kan. Sama kelola stres. Gampang kan sebenarnya kan? Iya, poin-poinnya. Cuma kenapa bablas ya? Nah, itu dia. Iya kan? Berikutnya juga kepada pasangan usia reproduksi. Pasangan usia reproduksi itu juga harus diedukasi. Ini lagi usia reproduksi, berarti ada kemungkinan hamilnya tinggi nih. Maunya gimana nih? Anak baru umur 1 tahun mau hamil lagi? Belum. Oke, kalau gitu kontrasepsi. Sehingga ketika udah siap untuk hamil lagi, kontrasepsinya dilepas. Sehingga meminimalisir kehamilan yang tidak direncanakan. Karena kan ini bagian dari perencanaan keluarga. Jadi perencanaan reproduksi itu harus jadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan rumah tangga seorang sejak awal. Udah telanjur punya anak macam, ya lanjutkan lagi di masa fase yang berikutnya gitu kan. Siapapun bisa memulai sedini mungkin. Kalau yang lagi belum nikah, kayak mbaknya mungkin mulai tuh gaya hidup sehat gitu. Tuh Feby belum nikah kan. Nah, umur berapa?
Umur 26, Nah. udah kepikiran katanya mau child free. Ngapain? Feby? Hah? Apa sih kamu Mas ini ya? Kamu satu komunitas feminis itu ya? Apa gimana sih? Apa sih? Enggak, jadi Hah? Child free gimana nah, pola? Hah? ya. Tadi seperti saya bilang, Hmm. keinginan orang untuk tidak mempunyai anak Oke. atau mempunyai anak itu hak reproduksi masing-masing. Oke, ya betul. Ya. Bukan berarti nggak boleh dia mau Ya, child free apapun misalnya. latar belakangnya, mereka pasti punya tadi Oh. manusia tuh bio, psiko, sosial dan ekonomi. Ekonomi, Ya, mungkin ada yang punya alasan saya mau ekonomi, menurut saya terlalu berat buat saya punya anak. Boleh, sah saja, masing-masing punya. Cuman tugas kita mengedukasi supaya mereka punya cara pengambilan keputusan yang groundnya tepat, berdasarkan ilmu yang baik. Itu aja. Masing-masing nanti tanggung jawab pribadi. Yang menjalani kan mereka juga. Dan manusia tuh berubah. Manusia berubah. Jadi kita nggak bisa menghakimi seseorang, nggak boleh menghakimi pilihan reproduksi seseorang. Oh, enggak Biarkan masalahnya aja, nggak dia ikutan apa-apa. ketua gengnya. Ketua gengnya. Gerakannya ada kan, biar pengen pacaran sampai hari kiamat katanya gitu, ya kan? Kan ada tuh gerakan-gerakannya tuh, ya kan? Ya itu seras, itu ada ilmunya nggak dok? Biar kita bisa pacaran. Nanti kalau punya anak, nanti malah kita tidak menghargai pasangan kita. Kita pengen pacaran sampai Pacaran terus ya. bumi ini hancur gitu loh. Itu di sudut pandang medis gimana? Belum belajar tuh kalau misalnya yang pengen pacaran sampai bumi hancur tuh. Iya. Belum nemu. Ada. Nanti cari kursusnya, mungkin belajar kali ini kali ya. Saya nggak bilang kalian punya mindset child free begitu, tapi ada yang teman saya punya mindset dia kubu child free. Tapi kalau child free yang tadi yang dokter bilang kayak, ya memang gua betul ekonomi apa segala macamnya itu kita mungkin bisa terima. Meskipun gua juga nggak ngatur hidup lo ya, tapi begitu alasannya kayak enggak, kita harus kalau udah punya anak nanti kasihan anaknya. Kita pengen pacaran, kasihan suaminya. Gitu gimana dok? Nggak apa-apa Om Dery, kita tuh mesti melihat dalam pengambilan keputusan seseorang itu kan ada riwayat ilmu yang dimiliki, pengalaman yang dijalani, lalu berbagai faktor-faktor lain yang kita nggak tahu. Jadi menurut saya yang penting adalah kalian tahu kapan harus berbuat apa dan tidak berbuat apa. Kalau emang mau child free, saran saya ya kontrasepsi aja. Dari sisi pandang reproduksinya. Spiral. Ya apapun pilihannya bebas, ada banyak macam. Kayak ke kafetaria aja, mana yang paling cocok sama saya pilihannya gitu. Atau suaminya ya, yang di apa namanya? Kok gue jadi lupa lagi. Vasektomi. Ya. Atau suaminya. Ya pilihannya macam-macam ya. Cuman ya itu tadi, kita harus melihat perspektif itu sebagai orang yang mengedukasi lah. Jadi kita nggak bisa juga mengarah-ngarahkan atau nyuruh orang, oh kamu boleh ini nggak boleh juga sih. Kan ada namanya otonomi, pasien tuh ada hak secara etikal, itu dijamin. Itu harus fair jadinya. Jadi Anda silahkan kalau mau berstatement dan mendeklarasikan ke SJW-nya Anda, tapi Anda SJ nggak emang gitu dong. Selamat datang di podcast Kasih Solusi dong. Ya pokoknya harus ada yang gitu. Cuman itu pasangannya udah ada. Udah ada? Udah ada target mau nikah kapan? Udah ada tapi masih milik orang apa udah jadi milik sendiri? Udah ada. Iya benar-benar. Kalau belum ada, itu ngimpi namanya. Kalau belum ada dok? Kalau belum ada saya saran cari gedung dulu atau tempat buat nikahnya, buat restanya. Itu lebih susah katanya booking gedung. Oh iya. Jangan-jangan selama ini kamu cuma ngejagain pasangan orang ya. Oh iya. Kesian banget baby ya. Kamu ngejagain pasangan orang. Kamu calon istri apa SPG? Ngejagain produk, ya kan? Iya dong. Gue jadi SPG-nya Cleo, gue jagain nih. Wah, silakan Pak, boleh Pak gitu. Jadi kamu apa nih? Mungkin tuh latihannya nanti jadi pasangan resmi, jadi jaganya lebih. Oh ya, nggak apa-apa yang ngejagain pasangan orang ya nggak apa-apa kan. Tapi kok berkali-kali gagal. Oke lanjut ya. Dari data yang beredar nih dok mengenai masih di kehamilan apa segala macamnya itu berangkat juga dari tadi yang tiba-tiba hipertensi pada saat hari H,
atau H-1 mau masuk ruang operasi apa segala macamnya, termasuk cervix. Nah, itu gimana, Dok? jadi ini Ada di situ juga? Jadi ini adalah kumpulan masalah mayor ya di bidang kesehatan reproduksi perempuan yang kita alami sekarang. Tadi kita bagian pertama bicara mengenai angka kematian ibu yang tertarik sampai persiapan kehamilan, penjagaan kehamilan, sampai penolongan persalinan dan lain-lain tadi ya. Itu aspeknya. Yang kedua, kita juga dirundung masalah yang serius. Jadi cervix ini tuh bagian dari rahim, Om Dery. Oke. Rahim tuh ada badannya, ada lehernya. Leher tuh bagian bawah. Nanti boleh dikasih Coba buka anatomia. rahim gitu. Kan sekarang lagi isunya di Gen Z kan juga gitu, Dok. Leher rahim. Ya, leher rahim. Soalnya Gen Z gitu, Dok, kalau komen-komen. Iya. Misalnya ada apa ya, cewek dia punya akun terus apa namanya, ada postingan cowok lagi nge-gym, ya kan? Abis itu langsung komennya gitu nih kadang-kadang, Dok, bikin rahimku bergetar katanya. Oh iya. Tahu kan? Emang ini edukasi, Dok. Kasih tahu, Dok, edukasi. Bagian dari kebebasan berekspresi. Kasih tahu, Dok, masa begitu edukasinya. Nah, tuh. Jadi sperma masuk dari vagina, ngelewatin cervix ke dalam. Lalu dia akan berjalan ke tuba falopi, tempat terjadinya pembuahan. Karena sel telur yang matang dari sisi ovarium itu tuh. Tuh ovarium kan tuh. Nah, dari sisi sebelah sananya kan. Kok nggak belok kanan? Bisa kanan kiri. Oh gitu. Tadi Anda tuba falopi suruhnya ke kiri. Iya, bisa kanan bisa kiri maksudnya. Oh, oke. Kalau ovarium itu kan ada 2, tuba ada 2. Pembuahan bisa terjadi di salah satunya. Nah, gitulah kira-kira maksudnya. Oke. Nah, leher rahim itu di bagian bawah. Nah, ya, itu. Ini merupakan salah satu penyebab kematian perempuan terbanyak. Kan ada 2, serviks sama payudara, kanker. Oke. Nah, di Indonesia setiap 25 menit itu ada seorang perempuan meninggal karena kanker serviks. Oh. Kalau tadi yang ibu hamil itu tiap 1-2 jam ya. Ini 25 menit. Jadi sama-sama urgent nih. Bedanya dia menyasar kelompok perempuan yang tidak terkait kehamilan gitu ya. Oke. Nah, yang menjadi permasalahan adalah sebenarnya kanker leher rahim ini bisa dicegah. Karena 99% penyebabnya sudah diketahui. Namanya virus human papillomavirus atau HPV. Apa tuh? Virus yang dapat menyebabkan kanker serta infeksi kelamin. Nah, jadi HPV itu ada 2 grup. Ada yang namanya high risk group, ada yang low risk group. Oh, oke. Ada banyak ratusan subtype, dinomorin biasanya. Kalau seseorang terinfeksi HPV yang low risk, keluhannya kutil kelamin dia, infeksi biasa, bukan kanker. Tapi kalau seseorang terinfeksi virus HPV yang high risk, utamanya yang nomornya 16 dan 18, itu akan berpotensi menjadi kanker serviks di kemudian hari. Ya, jadi identifikasi penyebabnya tahu nih 99% virus. Nah, maka itu sekarang sedang digalakkan pemberian vaksinasi untuk mencegah infeksi virus HPV ini. Vaksinasi bisa mencegah penularan virus HPV yang nomor 16 sama 18 yang merupakan 70% dari seluruh kanker leher rahim tadi. 16 sama 18 itu? Ya, jadi 70% bisa dicegah pakai vaksin ya. Oke. Kapan mulai vaksin? Nah, anak-anak kita nih dari umur 9 tahun, 10 tahun udah boleh disuntik vaksin. HPV. Ntar ada chipnya. Waduh. Imunisasi nggak mau Kan imunisasi kan nanti kita nggak tahu. Makanya rata-rata anak-anak kecil yang bayi itu kan ada program. Kalau saya sih, insya Allah kita ikutin tuh dong. Kita ya nggak merasa paling literasi sih, nggak. Tapi kita ikutin semua, apapun kata dokternya. Dokter kenal dokter Wira nggak? Ya, itu senior saya. Di Mitra Keluarga Cibubur. Ya, itu sama dia tuh. Anak pertama. Mantap pokoknya deh ya. Oh gitu ya. Nah itu kita apapun kata dia tuh pokoknya ikut aja dah.
tanggal segini vaksin gitu. Cuma ada juga kubu yang masih menganggap vaksin pada anak tuh atau imunisasi lah. Ya. Ntar malah jadi begini, jadi begitu. Ya, memang. Ya itu gimana tuh dok? Sekalian edukasi deh, cakep nih. Ya. Jadi ini menandakan bahwa kita memang PR banyak banget. Iya, betul. Sosial media yang tadinya kita pikir bisa jadi corong yang efektif, ternyata juga mengalami tantangan yang luar biasa karena orang-orang yang menyampaikan hoax atau sesuatu hal yang tidak berdasar secara ilmiah juga punya corong yang sama dengan kita kan. Nah, jadi menurut saya kita tetap saja berbuat baik, positif, menyampaikan kebenaran seperti ini gitu ya, supaya nanti orang-orang yang ragu, tentu saja ada ragu lah, ya wajar lah. Tapi kan kita seperti saya bilang atasi dengan ilmu ya. Nggak ada cara lain selain kita membagikan ilmu gitu. Kita hadapi dengan ilmu. Dan ya memang ilmu yang harus kita kedepankan nih gitu, bukan ego gitu. Program 1 juta vaksin HPV distribusi sesuai permintaan daerah. Cakep nih. Banyak. Jadi sekarang digalakan vaksin HPV. Nah, jadi langkah-langkah pencegahan kanker serviks itu nomor 1 sebenarnya vaksinasi primer, mencegah sebelum virus masuk. Jadi kita kayak mengenali si virus, kalau dia lewat sini sikat ya, gitu. Bisa pagar di rumah kan. Nah, sekarang harus tahu bagaimana penularan HPV melalui hubungan seksual. Nah, sehingga kita juga harus tahu faktor risiko dari kanker serviks, tidak hanya penyebabnya. Faktor risiko itu adalah risiko yang dimiliki oleh seseorang yang memudahkan atau meningkatkan risiko dia mengalami penyakit tertentu. Bukan penyebab tapi faktor risiko. Itu juga harus dikurangi gaya hidup, misalnya merokok, perilaku seks yang berisiko, gonta-ganti pasangan, ya kan tidak terproteksi, itu kan mempermudah penularan virus. Nah, sejak virus masuk, dia biasanya bisa diatasi oleh sistem kekebalan tubuh. Ya kan kita punya kekebalan tubuh kan tetap. Tapi sebagian kecil dia akan terus ada di sana dan merubah bagaimana si jaringan sehatnya itu bertumbuh. Menjadi tidak terkontrol dan menjadi lebih dari yang seharusnya. Itu namanya tumor, khususnya tumor ganas kan. Nah, kanker serviks untuk sejak virus masuk sampai dia di kanker itu butuh waktu lama, 5-10 tahun. Jadi ada window di mana sebelum dia jadi kanker, dia jadi prakanker dulu. Kita sebutnya lesi prekanker nih. Ya, prekanker. Nah, kita bisa melakukan screening rutin sehingga saat kita menemukan dia dalam kondisi prekanker, kita bisa treatment, itu keberhasilan sangat tinggi, nggak jadi kanker. Itu yang kita sebut dengan pemeriksaan pap smear. Nah, mungkin pernah istrinya pap smear. Diambil cairannya, ada selnya, dilihat di bawah mikroskop. Wah, ini normal. Oh, ini ada perubahan prakanker, derajatnya sekian. Oke, tantangan berikutnya apa? Jangan sampai jadi kanker. Gitu. Juga ada metode yang kedua namanya IVA, inspeksi visual asam asetat. Itu dilakukan di pelayanan primer dulu, di puskesmas sudah ada semua tuh. Dilihat begitu pakai cuka aja. Itu gampang dan mudah dan bisa dilakukan di banyak tempat. Karena kalau pap smear kan harus ada labnya ya. Nah, kira-kira gitu. Jadi dengan melakukan satu vaksinasi dan yang kedua screening, kita bisa menemukan perubahan ke arah kanker serviks sehingga kita bisa mencegah jangan sampai mengalami kanker. Permasalahan berikutnya adalah kanker serviks ini kalau udah menimbulkan gejala, apa gejalanya? Perdarahan, keputihan yang berbau busuk banyak, gitu ya, nyeri perut dan lain-lain. Biasanya kalau udah ada gejala itu sudah di tahap lanjut yang angka kesembuhannya juga rendah. Ya tergantung stadiumnya lah intinya ya. Maka itu kita harus betul-betul kuat di pencegahan. Tadi mendeteksi dan juga memproteksi. Ya, to serve and to protect. Jadi supaya tidak terjadi kanker serviks. Disitulah kita bisa mulai berharap bahwa nantinya angka kanker serviks di Indonesia menurun sehingga nggak ada lagi yang meninggal karena kanker serviks. Kita bangun dari edukasi-edukasi seperti ini, Om Dery. Makanya waktu itu saya komen tuh maksudnya gitu, Om Dery, supaya lewat komunitas Om Dery ini kan powerful gitu kan. Siap. Iya. Saya baca komennya tuh. Pengen banget nih dibantu untuk mensosialisasikan, dan kebetulan kami bergabung di
Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Itu organisasi dokter kandungan. Namanya POGI. Nah, POGI itu lagi menggaungkan program lintas sektoral gitu ya. Namanya Sprint. Selamatkan Perempuan Indonesia. Wih, keren. Sprint. Nanti kita kolaborasi ya. Boleh dong. Apa yang bisa kita support, apa yang bisa kita kontribusikan? Kita kemarin 21 April pas Hari Kartini kita mengadakan vaksinasi serviks di 10 kota. Karena kan ada cabang 36 cabang. Seru nih sosialisasi. Anggotanya ada 5.700 dokter kandungan di seluruh Indonesia. Wow. Nah ini tuh ini ya. Yang kemarin acara ini. Sprint, keren juga ya, Sprint namanya. Jadi kita sangat bersemangat untuk menjalin dengan pihak-pihak justru di komunitas yang seperti Om Deddy gini, karena kan kumpulan pengusaha yang akan mempengaruhi orang, punya tim, konten kreator, saluran informasi, dan kita maunya ini jadi gerakan semesta kita semua, kesadaran masyarakat. Kita gaungkan nih Sprint, kasih solusi membersamai gimana caranya kita selamatkan perempuan Indonesia. Tuh, cara menyelamatkan perempuan Indonesia nih dengan program-program positif seperti ini. Gitu. Meskipun ada juga sih yang katanya ini juga menjadi bagian mendukung wanita Indonesia. Cuma khawatirnya di momen yang kurang tepat. Apa itu? Pada saat kecelakaan kereta api. Maksud saya itu bagus. Izin Bu Menteri. Bagus banget. Ya kan, tolong kameranya langsung ke dokter doang ya. Bagus banget, cuma maksud saya momentumnya lah kok laki jadi tumbal ya. Maksudnya kan kita kan nyawanya sama. Dok, apakah jantung laki-laki 2? Nggak, maksudnya kayak gitu kan. Nah, jadi ya kita yang pakai jalur ini aja dah. Kalau jalur yang kereta harus taruh laki-laki mengapit itu. Tapi ini gerakannya gitu? lintas sektoral, lintas kementerian, cakep loh. Boleh ikut kita. Di bawah Menteri apa berarti? Menteri Kesehatan? Kementerian Kesehatan. Pak BGS ya? Ya, Kementerian PPA juga, Perlindungan Perempuan, gitu. Perlindungan Anak. Iya. Oh, Bu Menteri juga ada. Selalu kontribusi. Berarti bagus programnya Bu Menteri dong. Ya, ini kan memang kok iya langsung tegas dong, Dok. Iya, ini harus bersama. Oh iya. Sama Kementerian Penduduk, Keluarga, Kedukba apa singkatannya? Kementerian Pendudukan dan Keluarga. Tentang populasi dan sensus kali ya? Ada dan keluarga. Ini takutnya salah nyebutnya. Kemenduk Bangga. Asik juga tuh. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Akronimnya asik banget. Atau BKKBN. Dulu BKKBN. BKKBN 2 anak lebih baik gimana, Dok? Saya melanggar dong 4 anak. Nah. Tapi sementara apakah di Islam menganjurkan seperti itu gitu? Jadi kalau saya ya hanya bisa bicara dari sisi tadi ilmiah dan pengetahuan ya. Tentu saja kembali lagi dalam pengambilan keputusan reproduksi itu setiap orang berhak untuk mengambil keputusan apa saja, latar belakangnya apapun. Karena value untuk punya anak atau tidak punya anak itu sangat personal. Kita sifatnya fasilitator aja. Kalau mau punya anak 2, saya harus apa? Saya punya anak 5. Saya nggak dalam posisi untuk bisa menghakimi kamu, mencegah kamu punya anak 5. Saya hanya menyampaikan kalau kamu punya anak 5, resikonya gini, tapi untungnya gini. Itu kan kembali lagi pengambilan keputusan berdasarkan masing-masing. Makanya justru itu memang edukasi dan literasi itu sangat penting. Ya makanya kalau BKKBN 2 anak lebih baik yang dimaksud mungkin dari faktor yang lainnya juga kali ya. Overall itu ya. Maksudnya takutnya kan ekonominya belum siap, misalnya gitu kali ya. Itu kan tadi yang WHO tadi, itu kan di seluruh dunia, Om. Yang masuk panduan usia 20-35. Itu kan semua bagaimana secara sistemik komunitas untuk meminimalisir resiko-resiko yang tadi terjadi kan. Jadi kalau waktu itu pernah ada statement yang hamil di bawah 35 dan 35 itu bukan untuk diperadukan. Tiap orang bisa menyikapi dengan bijak bahwa kalau saya sekarang di usia 3 jodoh punya anak itu kan bukan urusan manusia, itu dari langit langsung turunnya amanah. Nah sekarang tugas kita adalah satu mengedukasi. Tapi kalau udah terjadi ya kita punya tools yang lain namanya pelayanan kesehatan dan perawatan gitu. Dok saya usia 37-38 saya yang punya anak, ya ayo
kita periksa persiapan kehamilan, prakonsepsi. Jadi sebenarnya itu semua udah diatur Om secara Tuh, secara aman aja Feb. menyeluruh, aman aja. Iya, Febi kan mungkin masih takut-takut nih 26 tahun. Nggak apa-apa, kamu di 60 lah nikahnya. Nah, jadi ketuaan itu ya kalau 60 ya, jadi 50 ini 60. mungkin informasi banyak yang belum tahu. Seorang perempuan itu punya cadangan telur yang akan terus menurun sepanjang peningkatan usianya. Hah? Beda sama laki. Kalau laki turun dikit aja, makin tua spermanya makin dikit lah ya. Iya. Cuman nggak sampai habis kan, nggak berhenti produksi, dia masih rolling terus pabriknya tuh. Oh, ceweknya suntik hormon TRT aja? Nggak bisa. Jadi testosteron replacement jadi itu? Nggak bisa? telurnya seorang perempuan itu udah dikasih dari sejak di dalam kandungan ibunya tuh 6 juta. Oke. Jadi seorang perempuan saat umur 20 minggu dalam kandungan ibunya telurnya 6-7 juta. Begitu lahir tinggal 1 juta. Nurun sendiri, itu udah Allah kasih begitu Om. Iya, makanya perempuan lebih banyak ya. Nah Iya terus kan, enggak, itu kan maksudnya kan kalau misalnya nggak ada di situ ya cari yang. Terus nah lanjut nih ya ngomongin telur nih. Iya, telur. Dari 1 juta begitu pubertas telurnya tinggal 400.000. Ya 400.000 kan. Oke. 400.000 nanti kan dia haid tuh. Tiap bulan menghasilkan 1 sel telur yang matang. Nah, setiap 1 sel telur matang 1.000 lainnya mengalami atresia, kematian juga. Berarti kira-kira dengan 400.000 modal setahun katakanlah 10 kali menghasilkan sel telur matang, berarti kan sekitar 1.000 hilang, berarti kan sekitar 400 kali itu berovulasi seorang perempuan. Berarti sekitar 40 tahun kan. Makanya hitungan kasar menopause itu adalah 40 tahun sejak haid pertama kali. Umur 12 berarti 52 gitu rata-rata. Sampai telur 0. Okay. Nah pada saat umur 35 itu sel telur tinggal 25.000 dari 400.000. Umur 12 tahun misalnya dia puber, 35 tinggal 25.000. Nah ini yang challenging nih buat para perempuan yang ingin hamil. Karena kualitas telur juga semakin menurun dan jumlahnya juga menurun. Makanya edukasi kita bukan ngakut-nakutin, tapi semua orang bebas menentukan mau punya anak berapa dan kapan atau tidak, bebas. Tapi punya ground yang baik nih ilmu ini. Dan harus lihat tren di dunia, angka perempuan yang memilih melahirkan atau punya anak di atas 30 tahun itu semakin meningkat. Jadi memang trennya seperti itu. Maka itu bagi para perempuan Indonesia yang hebat-hebat, kalian bebas mengekspresikan diri, bebas menentukan masa depan, tapi ada aspek reproduksi yang mesti kalian ikutkan dalam perencanaan hidup kalian. Boleh mau punya apa, begitu segala macam punya anak, tapi kalian tahu harus kemana, tahu harus apa. Ketika berada dalam kondisi tadi disebutkan, misalnya tadi umur 37-38 dok, berarti saya nggak boleh, nggak begitu. Solusinya ada. Ini bagus banget loh edukasinya nih Dokter Yasin barusan. Saya jadi keinget bahwa sekalian klarifikasi deh. Saya pernah dengar satu jurnal atau ya postingan lah ya. Dia itu kalau di atas 35 tahun atau mungkin sudah beranjak ke 40 tahun, salah satunya apakah nyambung dari sel telur tadi, yaitu makanya ada stigma anaknya khawatirnya Down syndrome, stigma anaknya autis, karena urusannya tentang kromosom yang berbeda. Nah, yang dimaksud dengan kromosom berbeda, berkurang, angka apa segala macamnya, apakah nyambung dengan sel telur tadi sudah berkurang? Iya. Jadi gini konsepnya. Sperma dan sel telur sama-sama membawa materi genetik dari kedua orang tua kan. Nah, saya harus bilang bayi yang sehat asalnya dari embrio yang sehat, asalnya dari bibit sel telur dan sperma yang sehat yang bertemu mengalami pembuahan di tubuh ibu yang sehat. Pun kalaupun ada mereka dulunya sehat, peluang untuk mengalami kesalahan dalam pembelahan pun juga bisa kan. Apalagi kalau kita nggak mempersiapkan diri dengan baik. Di situ ternyata. Lu masih ngerokok, masih nge-vape, alkohol, tidur nggak jelas, makan nggak teratur dan lain-lain ya. Itu kan akan berpengaruh kepada pabrik sperma sama sel telurnya gitu kan. Makanya setiap orang tuh harus bertanggung jawab dari sejak awal menyiapkan bibit terbaik. Nah, memang pada saat ketika usia 35 tahun khususnya sel telur kualitas menurun. Dari mana datanya? Pertama,
peluang kehamilan secara alami semakin menurun ketika seseorang menginjak usia 35 sampai 30 tahun. Iya. Begitu juga terjadi peningkatan resiko keguguran ketika seseorang perempuan hamil menginjak usia 35 sampai 30 tahun. Jadi yang satu grafik turun, yang satu lagi kalau hamil meningkat angka kegugurannya. Sebagian besar penyebab keguguran adalah kelainan kromosom atau kelainan genetik pada embrionya. Oh, tuh Maka kan. itu tadi kita awal pra kehamilan itulah intinya. Itu. Iya. Bagus edukasi. Mantap kan? Terjawab kan sudah. Iya. Tapi sekali lagi bukan berarti dilarang. Iya. Nah, mesti diklarifikasi nih. Iya tuh Sampai dia. ngelarang, wah gitu nggak bisa. Jodoh orang punya anak soleh itu yang ngasih Allah, itu amanah loh. Betul. Makanya saya selalu bilang, yang namanya program hamil itu bukan cepet-cepetan bikin hamil. Tapi bagaimana kita menyiapkan si ibu hamil di waktu yang tepat, sehingga pada saat hamil dia tidak mengalami penyakit atau risiko, jalan persalinannya lancar dan menyusunya lancar, dan setelah itu dia jadi pasangan yang bahagia tuh dengan anaknya. Kan Keren. gitu kan masa depannya kan. Iya. Dan suami juga ada di situ dari sejak awal. Ya kalau sibuk mau usaha, ya sebisa mungkin lah ya. Nah, Atau ibunya dititipin di daycare. Saya selalu terkesan sama pernyataan. Ini datang dari orang yang sibuk. Oke. Dia bilang gak ada waktu. Waktu bisa dibikin. Semua 24 jam tuh punya kita. Tinggal kita mau bikin apa enggak. Wow. Kalau misalnya, ya mungkin karena saya dokter kandungan ya. Maksudnya kita kan hitung detik-menit ya. Ya selalu aja yang namanya jodoh, ketemu pasien lahiran waktu kapanpun tetap terjodohkan sama Allah gitu istilahnya ya. Ya karena waktu emang diusahakan gitu. Oke. Selebihnya kita tunggu rezeki dari Allah lah. Ya, tapi betul. yang namanya waktu kita create lah, kita bikin lah. Ikhtiar itu namanya. Ikhtiar, betul. Makanya nih postingan saya belakangan tuh banyak ini memperkuat kekompakan pasangan suami istri tuh, obrolan ranjang suami istri. Ya kan? Obrolan ranjang istri promilers yang saling menguatkan. Tuh ada komen tuh, baca ini pas lagi mens hari pertama. Anda cari masalah dok berarti dok. Hah? Aku nangis dok. Baca ini pas mens H1 hari pertama. Setelah telat 8 hari. Penantian 10 tahun tapi kenapa kali rasanya sakit sedalam-dalamnya. Ngeri. Bikin buku nih abis ini nih. Bikinin dong. Kita akan support POGI. Apa tadi POGI? POGI, Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia. Wah, itu mendukung perempuan-perempuan Indonesia jadi lebih tahu tentang literasi ya. Betul. Pemberdayaan. Women's Empowerment. Wah, Anda. Dan kita kolaborasi POGI. internasional sama Boleh. EOFOG. EOFOG itu Asian Oceania Federation of Obstetric Gynecology. Kemarin kita baru bikin fun walk. Jadi yang mengkampanyekan dengan cara-cara yang soft gitu ya, semoga orang sadar. Besok mau ada padel gitu. Seru banget. Mama padel, ibu-ibu padel. Seru ya. Dokter kan taunya POGI. Saya nggak tahu sebelumnya dok POGI. Yang saya tahu enggak gini. Maksudnya Departemen of the tolong dok sapuin. Efficiency and Government. Yes. Oh itu Elon Musk dong. Doge. Itu Doge. Sorry ya. Iya. Taunya itu. Iya. Menteri di situ memang Elon Musk tuh, bantu Donald Trump tuh Doge. Iya. Ya itulah pokoknya. Ya pokoknya teman-teman kalau pengen dapat edukasi langsung dari Dr. Yasin Bintang, langsung aja follow aja Instagramnya. 500.000, 500 juta bos followersnya bos. Tinggal langsung follow aja. Karena ngefollow dan dapat edukasi Dr. Yasin gak harus setiap malam Jumat. Oke. Ya, bener dong, bisa kapan aja. Betul. Meskipun bikinnya juga nggak harus malam Jumat sih. Iya, bebas. Iya. Sesuai dengan namanya soalnya Yasin. Iya. Ya boleh, bener dong. Iya kan, edukasi bisa follow dan nonton videonya kapan aja gitu ya. Fis ya. Fis emang dia. Langsung aja cek aja. Dan lain sebagainya. Praktek di mana sih dok? Terakhir dok. Aduh belum kejawab lagi sebenarnya. Tadi yang masalah anakku, istriku tuh 4 kali ngelahirin tuh semuanya 4 sesar. Iya. Ya boleh diobrolin sama dokter Ukhtiwira di rumah sakit Mitra Keluarga Cibubur. Ada nggak nomornya nih? Coba. Soalnya dokter Wira, saya lagi adu domba dokter Wira dengan
Dokter Yasin nih. Dokter Wira bilang, janganlah Der. Mungkin beliau lebih tahu ya tentang kondisi rahim anak istri saya kan pasti kan kelihatan tuh pada saat sesar kan. Ngeri, udahlah mitigasi lah begini gitu kan. Tapi masa saya mentok 4, saya pengennya anak 5, anak 6 gitu dok. Tolonglah nasihatin dokter Wira. Ya, berat nih, senior soalnya. Ya, saya potong video ini akan saya kirim langsung ke dokter Wira nih. Saya WA nih. Gimana dok? Ya, jadi prinsipnya tentu saja ini mirip pertanyaan netizen sebenarnya ya. Kita nggak pernah lihat, nggak pernah tahu. Tapi memang nomor satu, dokter Wira tuh yang paling tahu tentang istrinya Om Dery karena lihat langsung ya, pas pada saat operasi ya. Tapi nanti coba ujung-ujungnya kan setiap pasien berhak mendapatkan penjelasan yang sampai puas gitu ya. Nah nanti coba dibicarakan kira-kira risiko apa saja. Ini berlaku juga untuk pasangan lain ya yang ada di posisi yang sama. Enggak sedikit yang seperti Om Dery. Karena di tempat praktek juga ini problem yang sama gitu kan. Dan kita sebagai dokter kandungan berkewajiban memberikan informasi yang paling baik untuk pasien kan. Pilihan mana yang paling baik. Nah, tapi ada kalanya pilihan tersebut mutlak. Misalnya emergency, Pak, nggak bisa, ini harus ditolong. Kalau nggak ditolong atau katakan harus saat ini juga karena gawat janin, nggak ada pilihan lain. Atau ada pilihan lain, punya option A, B, C. Kalau pilihan lain konsekuensinya apa? Misalnya sampai dokter Wira nanti tanya, kalau memang mau begini berarti syaratnya A, B, C, D. Nah itu didiskusikan lagi sama dokternya. Karena ya itu memang harus namanya screening faktor risiko. Screening faktor risiko. Karena kita sebagai dokter punya sumpah. Apapun yang kita lakukan, at least do no harm. First, sebagai dokter apa? Bukan action nolong begini-begini, enggak. Kita mau belajar setinggi apapun, sejago apapun tindakan operasi, mau angkat first do no harm. Artinya apa? Kita harus memastikan apa yang kita sarankan, kita lakukan ke pasien setidaknya tidak menimbulkan suatu hal yang negatif lebih duluan dibandingkan efek pengobatan kita. Kalau do no harm tuh bahasa Indonesianya apa yang enak ya? Do no harm ya pokoknya. Do no harm. Kalau etik juga etika. Ya, kalau kamu nggak bisa ngapa-ngapain, at least do no harm. Jangan menimbulkan cedera lebih lanjut, jangan menimbulkan risiko lebih lanjut. Nah itu yang kita pegang. Jadi nanti coba hal seperti ini banyak bicarakan lagi sama dokternya. Action plan-nya apa, mitigasinya apa, ya kan itu kan kompleks. Persiapannya apa gitu. Wah, makasih dok. Ya, memang yang saya dengar memang sepertinya, koreksi kalau saya salah, dokter istri saya, maksudnya dokter Wira itu, beliau pernah menangani memang yang waktu itu pas ke-6 memang anaknya lahiran yang ke-6 sesar semua juga. Kasus lain gitulah ya. Kasus lain. Saya lupa ya dok ya waktu itu ya. Anda pernah bilang juga waktu itu. Cuma meninggal. Iya. Selupa, maaf koreksi kalau saya salah. Ibunya atau anaknya gitu. Kan kesana jadi arahnya kan. Makanya waktu itu mungkin juga tahu kondisi rahim istri saya segala macamnya beliau. Sehingga jadi akhirnya kita dapat edukasi nih begini. Saya udah dijelasin sih, tapi sejujurnya kan mungkin bukan industri saya, jadi kadang lupa-lupa tadi apa ya gitu. Kalau udah ngomongin cuan, keuangan mungkin industri saya tuh. Anak 4 laki perempuan. Terakhir ditutup sama sebenarnya ini bagus. Istri saya memang kasih bukan pembenaran lah, tapi feedback itu bagus juga sih narasinya. Yaitu apa? Ini kan udah 4 cowok. Yang dinantikan terakhir cewek ditutup. Dan ini waktu itu perjuangannya dari 3 ke anak yang keempat aja dengan sesar semua aja lumayan deg-degan kan. Ada yang bilang katanya, mau bikin yang keempat gitu. Atau mungkin dari yang keempat, mau bikin yang kelima gitu. Nah itu ditutup sama cewek. Memang istri saya pegangannya itu mulu gitu loh. Kan bagus nih ditutupnya dengan cewek dapatnya. Nanti kalau yang berikutnya, kalau dapet cowok lagi, jadi gak ada story yang menarik gitu loh. Nah ini proses yang hebat dan baik dijalanin sama pasangan suami istri, diobrolin nih. Itu yang mau kita juga direplikasi sama pasangan di rumah. Kayak gitu ya? Dari, jangan tabu-tabu lagi ngomongin anak, ngomongin segala macam tuh. Oke. Karena saya belajar sama postingan Anda. Waduh. Wah. Karena saya calon ketua umum POGI. Udah ada ya? Ya saya lah. Ada. Boleh aja dong. Gue bikin akronim kayak begitu, saya bikin komunitas, boleh-boleh aja dong.
Ya, kayak gitu. Sogi lah, suami obstetrik ginekologi Indonesia. Woi, Nah, perkumpulan suami-suami yang luar biasa dukungannya terhadap istri. Nah, gitu iya. kan kita bikin nanti ya. Kita bikin aja komunitasnya. Iya, tapi ujung-ujungnya doyan. Luar biasa nih ya podcastnya. Dok, makasih loh dok. Terima kasih ya. Ya, saya dapat edukasi. Nanti kita ngopi-ngopi lah bareng sama dokter Iya Wira dong, juga sama dokter ngobrol. Yasin kan di dokter di Meruya kan dekat. Saya tinggal di Jakarta Barat di Meruya. Nah, dekat head office saya tuh yang di Pos Mungumben. Nanti kita ngopi-ngopi. Undang-undang ya. Ya, main praktek di Pondok Indah. Saya di Rumah Sakit Pondok Indah. Rumah Lalu sakit di Rumah Ibu Sakit Anak Bina Medika. Bina Medika di Bintaro. Sama itu saya punya klinik di Klinik Bamet Bamet di Meruya. di Meruya. Nanti kita mainkan Bamet berarti search aja di Google Maps ya. Ya. Bamet, klinik bersalin ya berarti ya. Klinik dokter kandungan. Dokter Klinik kandungan. spesialis lah. Spesialis ya. Boleh kita nanti mampir-mampir, Terima edukasi dan lain sebagainya ke sana gitu ya. Praktek jam berapa dan lain sebagainya? Sore malam rata-rata lah saya. Segitu. Tiap hari ada di situ ya. Mantap. Terima kasih Dokter Terima Yasin. kasih, semoga bermanfaat. Amin. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Iya. Manfaat sekali. Nanti kita juga coba sosialisasi juga, audiensi juga Terima ke kasih teman-teman bantuannya. asosiasi. Mantap dok, sekali lagi terima kasih dok. Thank you ya. Yoi, mantap. Kita kasih solusi.